Jangan hati bagaru karena botong mau dapat untung apa-apa dari Tuhan pekerjaan. Ada yang mau melayani Tuhan, ada yang mau kerja untuk Tuhan tapi itu dapat uang berapa kok karena ini hidup ini Tuhan piara kok sonde itu adalah dunia yang ternyata Tuhan sudah jamin botong tapi botong masih pikir itu. Salam Bapak Mama bersaudara yang Tuhan Yesus sayang, beta hati senang bisa berketemu mulai di mimbar BB. Beta berdoa betul sebuah ada berbahasa ada sehat. Mari potong siap potong pun hati kau terima Tuhan pun firman Tuhan pun suara. Mari potong sambayan. Bapa yang baik, Bapa yang ada di sorga, potong minta terima kasih banyak-banyak. Tagal Bapa suruh biar potong pun hidup sampai hari. Potong syukur karena Tuhan suruh bahwa potong ada di ini hari, potong sehat, potong kuat, potong selamat karena Tuhan baik. Nah sekarang potong siap potong pun hati kau mau terima Tuhan pun suara firman. Potong minta berisi pun potong pun hidup supaya ini firman boleh tumbuh dan berbuah di potong pun hidup. Ini potong sembahyang pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Ini hari potong dengar cerita firman Tuhan pun suara di Tuhan Yesus pun cerita baik ko Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15 dibunyi begini. Ais itu Yesus utus dia pung anak buah 12 orang dan dia kasih perintah bilang, Beta utus sang bosong pi di kotompung orang Yahudi, tagal ada banyak dari kotompung orang yang sonde iko betul Tuhan pung jalan. Dong tu sama ke domba kasasar. Tagal itu, bosong sonde usah pi di orang bukan Yahudi, contoh ke orang Samaria dong. Pi kasih tahu sang kotompung orang Israel dong bilang, dia pung waktu su sampai ko semua orang bisa masuk jadi Tuhan Allah pung orang. Pi bikin baik orang sakit, kasih hidup kembali orang mati, bikin baik orang kusta, dan usir kasih keluar setan. Tuhan su kasih bambanya sang bosong, ma dia sonde minta kembali apa-apa. Jadi sekarang bosong musti pi ko kasih bambanya sang orang lain, ma bosong sonde usah minta kembali apa-apa ju dari dong. Jalan deng kosong-kosong saya, sonde usah bawa doi, bakal, pakaian ganti, sepatu, tongkat. Te orang mesti kasih sang orang kerja apa yang pantas kodong bisa hidup. Kalau bosong masuk dalam satu kota ko satu kampung nah, bosong cari orang yang mau terima sang bosong. Ais tengah di situ sampai bosong berangkat kasih tengah itu tanpa. Kalau bosong masuk pi orang pung rumah, nah omong bilang, Salam, Tuhan kasih berkat sang bosong. Kalau orang di itu rumah terima sang bosong dembae, bosong minta ko Tuhan kasih berkat sang dong. Maka kalau dong sonde terima sang bosong, Tuhan ju sonde kasih berkat sang dong. Kalau orang sonde mau dengar sang bosong, nak keluar dari itu rumah, ko itu kota, ais kabas buang abu dari bosong pung kaki, ko jadi tanda bilang, dong sonde mau dengar, na dong pikul tanggung jawab sendiri. Nanti kalau Tuhan Allah kasih jatuh hukum sang manusia di ini dunia, tentu dia kasih jatuh hukum yang berat sang itu orang Sodom dan Gomora yang dulu paling jahat. Ma inga, nanti dia kasih jatuh hukum yang lebih berat lagi kasih orang yang sonde mau terima sang bosong. Bapak Mama bersaudara yang Tuhan Yesus sayang, ada satu lagu di bunyi begini. Kerja buat Tuhan saudara terlalu manis. Ini kerja buat Tuhan pun manis ini terlalu. Ini lagu ini bagus mau mati. Maka dan itu berat itu menyanyi ringan tapi kalau betul mau hidup ini ikut ini lagu, terlalu berat. Ada orang yang mau kerja di dunia ini, ada mau cari doi, mau cari materi, mau dapat untung banyak-banyak, mau kaya, mau
mau cari nama supaya ini hidup ini bisa bye-bye sa, semua yang susah-susah. Tapi ada orang juga yang mau kasih dia pun hidup kok kerja untuk Tuhan pun kerja. Ada yang kasih dia pun doi, kasih dia pun harta untuk Tuhan pun kerja, itu bisa kembali bisa jalan. Nah, ini dua model manusia yang ada di dunia itu. Ada yang bekerja untuk dia pun diri, ada juga yang bekerja untuk Tuhan pun kerja. Nah, Bapak Mama, Saudara, ini hari potong dengar cerita firman dari Matius pasal 10 ayat 5 sampai 15. Ini cerita ini Tuhan Yesus panggil dia pun anak buah dong 12 orang. Nah, dia pun nama-nama ada di pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu. Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Thomas, ada Mateus, tukang Tagibea, ada Yakobus, Albius Pengana, ada Tadius, Ais, ada Simon, yaitu partai politik Selo, juga ada Yudas Iskariot yang jual buang sang Yesus. Ini 12 murid, 12 anak buah dong ini Tuhan panggil sandong. Nah, Tuhan sudah cukup dipanggil saat Tuhan panggil sandong dong kerja yang lama. Ada yang jala ikan, ada yang partai kampanye di mana-mana, ada yang duduk Tagibea. Itu dong pun kerja yang dulu. Nah, Tuhan Yesus panggil sandong kodong tu bisa Tuhan Yesus pun mau, Tuhan Yesus pun kerja. Nah, setelah Tuhan panggil sandong ayat 5 sampai 15 itu dia pun cerita bilang Tuhan Yesus utus dia anak buah dong. Jadi Tuhan panggil habis, sudah perintah dipanggil, tapi Tuhan perintah sandong, Tuhan utus sandong untuk dong bawa kabar baik kasih semua orang di dunia. Nah, potong lihat ayat 5 sampai 7. Tuhan Yesus utus dia anak buah dong 12 orang, perintah dong untuk pi bawa kabar baik kasih tahu Tuhan pun jalan di orang Yahudi atau orang Israel dong. Kenapa harus pi pertama di orang Yahudi, orang Israel dong? Karena orang Yahudi, orang Israel dong itu Tuhan Allah Bapa di sorga pilih dong pertama-tama itu dong jadi anak-anak Bapa di sorga. Nah, supaya dong bisa selamat dong harus terima itu kabar baik. Dong harus terima Tuhan Yesus yang disebut Mesias itu. Maka kalau dong tutup dong pun hati, maka dong juga akan dapat itu selamat. Nah, Tuhan Yesus perintah 12 anak buah dong kopi sudah kasih tahu itu orang Israel dong yang masih hidup ikut dunia pun jalan, dong semua hidup ikut Tuhan pun jalan itu kok dong bisa kembali percaya kok hidup ikut Tuhan pun mau, Tuhan pun jalan. Ini luar biasa. Ayat 5 sampai 7 itu orang Israel dong itu adalah orang-orang yang juga mau Tuhan selamatkan. Dong itu tempat pertama yang anak buah 12 orang dari Tuhan Yesus ini biko kasih bawa di berita baik dong. Nah, tinggal dong mau terima kosonde itu urusannya dong dan juga Tuhan yang bekerja. Dong bisa nanti hidup ikut Tuhan pun. Nah, lalu ayat 8. Ayat 8 Tuhan Yesus dia pun puasa kasih penuh ini murid-murid 12 orang anak buah ini kok dong tuh bisa dan berani dong soneng panaku dong son takut-takut kok bahwa ini kabar baik, kabar tentang kerajaan sorga, kabar tentang Bapa di sorga pun kerja. Jadi dong dikasih itu kuasa penuh dan pun hati untuk dong pun hidup kok dong ini deng semangat kok dong bisa kasih terus itu kabar yang baik itu kasih orang-orang Yahudi. Nah, ini ayat 5 sampai ayat 8 itu khususnya ayat 8 itu ternyata Tuhan Yesus tahu ini anak buah dong pun kelemahan dong tuh kurang-kurang dong manusia biasa. Nah, begitu Tuhan kasih itu kuasa kok dong bisa pi dengan sukacita dong juga siap dong berani kok dong sone mundur ya. Itu luar biasa. Tuhan kasih dia kuasa banyak di anak buah 12 orang ini. Tuhan kasih karunia kok dong bisa melayani bahwa itu kabar baik itu. Nah, kalau potong belajar dari ini ayat 8 ini
murid-murid dong 12 anak buah ini dong mau untuk terima itu kuasa dong sonde berat hati tapi dong mau untuk kuasa itu pimpin dong pung hidup dong juga pi dengan hati senang dong mau untuk melayani Tuhan. Itu dia ayat 9 sampai 10. Ternyata Tuhan juga jamin tiap anak buah dong ini. Tuhan son cukup dikasih kuasa tapi Tuhan jamin dong pun hidup ya. Pikas tahu kabar baik sudah. Kerja Tuhan pun kerja su. Jangan ragu-ragu tentang ini hidup nanti kemana om. Nanti makan apa, minum apa, untuk apa lu ikut sonde. Dong Tuhan minta dong fokus ya. Dong hanya lihat Tuhan pun kerja itu yang utama sudah. Jangan mau lihat ini dunia lagi tapi ingat kok fokus di Tuhan pun kerja. Itu ayat 9 sampai ayat 10. Nah terkadang potong ragu-ragu ya. Terkadang potong ini ragu-ragu ketika Tuhan sujanji kok jamin potong pun hidup. Terkadang ini dunia bawa potong rasa-rasa ini hidup ini potong sudah mampu jalani. Potong rasa kayak mati padahal Tuhan sujamin ini hidup. Tuhan bilang ingat kok jam bawa itu doi ko jangan bawa pakaian satu ko ongkat ko jangan bawa itu semua bawa ini diri satu Tuhan minta ini diri. Jadi jangan tersibuk dengan ngurus ini hal-hal yang dunia pun tapi Tuhan minta potong hati potong pun hidup ini kok bisa bisu kok bawa ini kabar baik. Itu dia. Lalu ayat 11 sampai 15. Nah ini Tuhan Yesus mau bilang bahwa Tuhan Yesus ada buah dong ini nanti dong pi melayani bawa ini kabar baik. Tapi ingat ada risiko ya. Ini berat ini bukan kerja ringan. Terima dengan ringan tapi ini kerja yang berisiko ini tinggi. Nah Tuhan Yesus kasih pesan dong kalau bosong pi bawa ini kabar baik ada yang terima itu dong dapat berkat. Tapi kalau ada yang tolak bosong sudah terima ini kabar baik itu urusan dong dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih jatuh hukum itu lebih berat dari itu orang Sodom Gomora yang hati pun jahat lagi di masa lalu. Jadi Tuhan menghukum bisa lebih dari itu. Karena dong tolak ini kabar baik, dong tolak ini anak buah 12 orang ini. Itu Tuhan pun janji luar biasa. Tuhan mau sertai dong supaya dong pi dengan yakin bahwa semua orang akan terima itu kabar baik, kabar tentang Bapa di sorga pun berita baik itu untuk semua orang ini yang bisa selamat. Ada juga yang tolak, itu hal yang biasa. Nah ini cerita ini ayat 5 sampai 11 ini bahwa potong bisa lihat potong hidup sebagai orang percaya yang Tuhan Yesus panggil potong juga ada di tengah dunia untuk apa? Potong mau melayani kok sonde. Nah Tuhan pun panggil itu bisa dengan dua cara. Tuhan panggil langsung otomatis selesai di situ. Tapi Tuhan juga panggil potong untuk mari pisu kok bahwa ini potong pun hidup ini kok kerja untuk Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Nah ini cerita mau kasih ingat potong semua. Ada 3 hal yang bisa potong renungkan di potong pun hidup. Yang pertama, kerja buat Tuhan tuh memang terlalu manis. Pada berisiko juga berat. Tapi ingat jangan takut. Tetap terima Tuhan pun kerja kok. Sudah bawa itu kabar baik kasih semua orang di upah itu Tuhan sedia ke semua tahu ya. Jadi terkadang ada orang percaya yang mau ikut soalnya mau terima Tuhan pun kerja. Intinya dia di gereja pulang gereja selesai tapi kalau Tuhan panggil dia melayani terkadang dia juga hitung dari Tuhan. Tuhan mau potong terima itu Tuhan pun kerja. Kembali pada potong pun diri potong mau sonde. Ada orang yang mau, ada orang yang sudah mau. Nah, potong ada di posisi yang mana. Itu yang pertama. Jadi jangan takut kalau Tuhan panggil potong, kerja buat Tuhan manis, risiko juga ada. Potong percaya bahwa terima Tuhan akan sertai potong bisa bawa itu kabar baik. Karena potong masih hidup, Tuhan pun baik di potong pun hidup, Tuhan pun maksud di potong hidup ini harus potong buat ya. Untuk ada untuk potong bisa melayani hidup ini kan kesempatan untuk melayani. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan pun kuasa itu pun dipotong pun hidup. Tagal jadi Tuhan pun orang utusan dong. Tuhan pun kuasa itu potong sadar kosong selalu ada di potong pun hidup orang percaya.
pendeta ko, pentua ko sa mas ko, pengajar ko, penjemaat Tuhan, tua muda besar kecil ko semua, Tuhan kasih kuasa ko, botong bisa hidup dengan hidup yang Tuhan minta dari botong, hidup yang baik. Nah, Tuhan penguasa itu jangan sia-siakan. Tuhan bilang, pi sudah ke murid-murid diperintah untuk pi melayani, bawa kabar baik, kasih sembuh, kasih baik orang sakit, lalu usir itu setan banyak-banyak dong. Botong juga dapat itu kuasa. Nah, terkadang botong orang percaya ini pernah takut setan ya. Botong takut sama setan lebih dari takut Tuhan. Nah, ini yang bahaya ya. Botong hidup kapan ini botong bisa menerima Tuhan pekerjaan. Kalau Tuhan kasih botong kuasa, nanti botong sudah ganggu setan baru botong mulai panggil Tuhan mulai. Tiap hari ini botong model ke setan. Nah, ini juga tantangan dengan botong hidup orang percaya. Nah, Tuhan kasih kuasa bahwa botong berani, botong bisa bawa Tuhan pun kabar, orang sakit bisa botong doa, orang sakit bisa sembuh. Botong juga bisa usir setan pakai Tuhan Yesus pun nama, jangan pakai botong pun nama, pakai Tuhan Yesus pun nama. Maka itu kuasa jahat itu akan lari dari botong hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus panggil botong semua bukan piko hanya mau pamer ini kerja Tuhan pun kerja, botong bukan piko pukul dada kok sombong, kasturi botong pun hebat, ma piko yang berani, botong mau untuk kasih botong pun hati itu pertama-tama, lalu botong pun hidup total untuk Tuhan pun kerja. Jangan dengan paksa, tapi dengan tulus. Jangan hati bagaru karena botong mau dapat untung apa-apa dari Tuhan pun kerja. Ada yang mau melayani Tuhan, ada yang mau kerja untuk Tuhan tapi itu dapat uang berapa kok karena ini hidup ini Tuhan piara kok sonde, itu adalah dunia yang ternyata Tuhan sudah jamin botong dan botong masih pikir itu hidup orang percaya terkadang begitu. Nah, botong semua dipanggil untuk mari seperti ini anak buah 12 orang ini, botong juga Tuhan minta untuk mari botong pergi sudah. Botong tidak usah dipanggil, tapi botong diutus untuk pergi. Mau di sekolah kok, di tempat kerja kok, mau di pasar kok, di jalan kok, dimanapun botong ada, botong disuruh, diutus. Tuhan perintah sama botong untuk bawa itu kabar baik, orang lain bisa selamat sama dengan botong juga. Nah, kita pinjam Mama Teresa dari Calcutta, di bahasa bilang begini, botong dipanggil ini bukan piko berhasil tapi botong dipanggil untuk botong harus setia. Kita harus setia dengan Tuhan. Kerja Tuhan pun kerja. Sehingga botong pun hidup ini sia-sia di muka bumi. Baiklah botong lain hari, botong ambil keputusan di hati suruh. Jika Tuhan panggil botong melayani sungguh-sungguh sudah dengan hati antero dan botong hidup. Sebab Tuhan memakai botong sebagai alat untuk melayani, untuk percaya sungguh-sungguh, untuk hadapi tantangan dalam ini Tuhan pun kerja dengan tetap setia. Itu yang Tuhan mau dari botong pun hidup lewat ini firman. Biarlah ini firman Tuhan berkati botong pun hidup, dan botong juga terus pakai ini hidup untuk Tuhan, pakai jadi alat dalam tangan Tuhan, bawa di kabar baik bagi semua orang, bagi isi dunia ini. Amin. Mari botong berdoa. Bapa yang baik, kami syukur karena Bapa pemerintah lewat firman botong sudah terima. Biar ini Bapa pun firman ini buat botong pun hidup semakin hari semakin baik, dan botong siap sedia untuk kasih botong pun hidup, untuk pun hati, untuk kerja Tuhan pun kerja. Ini botong pun syukur, Tuhan pun sayang terlalu banyak dalam botong pun hidup, botong bersyukur untuk semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus, botong sembahyang. Amin.